Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Saudara Imade Nugraha ST, founder Kantara Group dan alumni dari program studi D3 Teknik Geomatika. Yang saya hormati, Saudara Agung Eka Putra ST, Map Content Manager Grab Indonesia, yang merupakan alumni dari D3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi. Yang saya hormati, Bapak Dr. Taufik Heri Purwanto MSI, Ketua Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM. Yang kami banggakan pula, Panitia PPSMB tahun 2020 dan juga mahasiswa baru Program Studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis dan Sarjana Terapan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM. Pada kesempatan kali ini, bersama-sama akan kita ikuti diskusi ilmiah dan sharing alumni dengan tema Perkembangan dan Masa Depan Bidang Informasi Geospasial. Diskusi akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Taufik Heri Purwanto MSI. Beliau merupakan Ketua Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM. Beliau menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Geografi UGM dan memperoleh gelar doktor pada tahun 2015 dengan judul disertasi Pengembangan Prototipe Infrastruktur Data Spasial dan Sistem Informasi Geografis untuk Manajemen Bencana Alam Studi Kasus Tanggap Darurat Letusan Gunung Api Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bidang keahlian beliau utamanya adalah pada sistem informasi geografis, infrastruktur data spasial, dan teknologi informasi geospasial. Baik, langsung saja kepada Bapak Dr. Taufik Heri Purwanto MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rina sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Mas Made dan Mas Agung sebagai narasumber kegiatan ini. Kegiatan ini kita tujukan kepada mahasiswa baru Departemen Teknologi Kebumian yang masuk pada tahun ajaran 2020-2021. Acara ini juga sebagai perkenalan pada mahasiswa baru supaya mendapat gambaran bagaimana setelah lulus dari Departemen Teknologi Kebumian. Mas Made dan Mas Agung adalah contoh alumni dari Departemen Teknologi Kebumian yang sukses dan nanti bisa bercerita tentang pengalamannya ketika kuliah dan juga setelah bekerja. Kebetulan pekerjaan Mas Agung dan Mas Made ini sangat terkait sekali dengan teknologi informasi geospasial, yang ini merupakan objek kajian utama kita di Departemen Teknologi Kebumian. Perkenankan sedikit saya menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi geospasial. Mungkin bisa ditayangkan PowerPoint terkait dengan perkembangan teknologi informasi geospasial ini. Sebagai pengantar di sini ada tulisan dari Jack DeGermondt. Siapa Jack DeGermondt? Jack adalah founder perusahaan Esri, perusahaan software sistem informasi geografis nomor 1 di dunia. Nah, menurut Jack ini ada 5 tren dari sistem informasi geografis yang merubah dunia pada saat ini. Yang pertama adalah itu terkait dengan location as services. Jadi adik-adik mahasiswa di Departemen Teknologi Kebumian seperti yang tadi saya jelaskan, kita adalah belajar tentang informasi geospasial. Informasi geospasial itu objeknya adalah bumi, ruang bumi, atau lokasi, atau terkait dengan tempat, ya. Nah, sekarang ini lokasi atau tempat itu sebagai services. Kalau saya boleh contohkan adalah, kebetulan di sini ada Mas
agung dari Grab ya. Anda kenal semua dengan Grab. Nah, Grab, Gojek dan seterusnya itu adalah contoh location as services ya. Anda mungkin kalau jalan-jalan itu pasti andalannya adalah Google Map ya. Peta menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau Anda ingin buka bisnis juga harus tahu posisi yang bagus ya. Terkait dengan bencana kita juga harus tahu lokasi yang bagus, tata ruang dan seterusnya banyak. Kemudian yang mempengaruhi dunia juga tren dari sistem informasi geografis atau informasi geospasial ini adalah analytical yang lebih lanjut ya. Sekarang eranya COVID itu. Johns Hopkins University sebagai acuan dari informasi COVID di dunia ya. Analisa pandemi COVID ini banyak menggunakan data spasial, informasi spasial. Sehingga kita tahu gambarannya sekarang ada informasi zona hitam ya, walaupun itu merah tua, zona hijau dan seterusnya, itu dibuat dengan kemampuan analisis lanjut dari sistem informasi geografis. Kebetulan penelitian saya masuk di slide-nya Jack DeGermond pada sidang utamanya User Conference ESRI tahun 2020 ini, itu analisis terhadap evakuasi jika terjadi bencana di gedung bertingkat. Nah, kita bisa memprediksi berapa orang nanti yang akan terjebak di lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Jalurnya harus kemana, setiap orang atau agent itu diberi behavior, ya kecepatan jalannya yang dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, jenis pekerjaannya. Kalau mahasiswa baru berbeda dengan mahasiswa lama, karena mahasiswa lama pasti kecepatan evakuasinya lebih cepat daripada mahasiswa baru karena dia lebih paham dari lingkungan gedungnya dan seterusnya. Tren berikutnya adalah big data analytic ya. Sekarang kita bisa scrolling atau scraping dari data-data medsos ya, dari Twitter, dari Facebook, bahkan dari Google Map itu bisa kita scrap datanya, kemudian kita analisis ya. Banyak perusahaan-perusahaan sukses sekarang, bisnis sukses itu dengan kemampuan big data analytic. Nah, kebetulan SIG ini sangat berperan sekali di big data analytic. Kemudian sekarang eranya real time JS. Banyak sekali sensor sekarang. Mungkin Anda tidak sadar bahwa handphone saudara itu sekarang adalah sensornya data spasial. Google tahu track saudara ketika Anda pertama membuka akun Google di handphone saudara. Bahkan hari ini dia tahu track saudara, ya, posisi saudara. Kita tahu daerah ini macet atau tidak macet, ya karena sebetulnya handphone saudara itu bagian dari Internet of Things ya. Sekarang banyak CCTV yang kemudian menjadi Internet of Things. Kalau Anda penggemar nonton film action seperti Fast and Furious 7-8, itu kalau ditanya mungkin film terkait dengan balapan ya, balapannya seru sekali. Sebetulnya balapan seru itu rebutan barang, rebutan teknologi yang disebut sebagai God Eyes, mata dewa. Mata dewa itu apa? Mata dewa itu ya Internet of Things. Dia bisa melihat segala objek posisi melalui CCTV yang ada ya. Dia bisa intervensi ke CCTV yang ada, ke satelit dan seterusnya ya. Sekarang ini memang eranya sensor, eranya Internet of Things. Kemudian sekarang tidak bisa lepas gadget utama kita itu yang mobile ya, yang desktop sudah ditinggalkan. Sekarang andalannya handphone. Ketinggalan handphone lebih panik daripada ketinggalan dompet ya. Termasuk aplikasi sekarang banyak berubah ke aplikasi yang mobile, termasuk
yang Anda nikmati ya seperti Anda share log kalau Anda menggunakan aplikasi WhatsApp ya, live share location dan seterusnya, itu adalah contoh teknologi informasi geospasial yang mobility ini ya. Baik, berikutnya 8 teknologi di era sekarang itu Internet of Things, augmented reality, virtual reality, blockchain, artificial intelligence, 3D printing, drones, robot. Ya, semuanya sekarang bisa masuk ke Departemen Teknologi Kebumian. Mungkin blockchain-nya saja yang agak belum kita bisa masuk ya, tapi kalau augmented reality, virtual reality dan seterusnya sekarang menjadi bagian di materi kuliah, praktikum dan penelitian di Departemen Teknologi Kebumian. Contohnya adalah ini ya, adik-adik sekalian. Saya mengambil Geospatial Information Life Cycle ini. Itu mulai dari tahap pertama akuisisi data spasial. Kita sekarang menggunakan banyak teknologi ya, termasuk IoT ya. Kita banyak tracking menggunakan handphone ya. Drone, kita punya banyak drone, bahkan mahasiswa D3 Pindaan Josik itu pernah juara dalam program kreativitas mahasiswa tahun 2013. Waktu itu drone belum banyak. Mahasiswa kami sudah bisa membuat drone, memanfaatkan drone untuk pemetaan, bahkan sekarang dia membuat perusahaan terkait dengan pemetaan menggunakan drone ya. Kita punya yang multirotor, yang fixed wing dan seterusnya. Kita juga menggunakan teknologi pengukuran canggih seperti GPS geodetik yang akurasinya bisa milimeter. Kita juga istilahnya menggunakan mobile JS untuk aplikasi-aplikasi dalam pengumpulan data. Kita juga menggunakan satelit ya, citra-citra satelit ya, sekarang eranya Google Earth Engine dan seterusnya. Data satelit makin banyak tersedia ya, gratis dan seterusnya. Nah, untuk akuisisi data spasial ini, untuk survei terestris kita juga menggunakan alat-alat yang sudah robotik, sudah canggih sekali sekarang ini ya. Dan itu nanti Anda belajar di Departemen Teknologi Kebumian. Nah, kalau sudah punya data itu harus diproses, karena kalau cuma data disajikan itu kurang manfaatnya, tetapi biasanya kita bisa sajikan dalam satu produk melalui proses data. Nah, ini pemrosesan data kami didukung oleh alat-alat komputer yang canggih dan seterusnya ya, dengan model metode-metode yang canggih seperti agent based model, GeoAI ya, artificial neural network dan seterusnya. Nah, kemudian setelah diproses produknya, memang produk utama di Departemen Teknologi Kebumian itu berupa peta. Tapi peta itu sekarang bentuknya macam-macam ya. Tadi di 8 teknologi utama tadi itu ada augmented reality dan virtual reality. Saya yakin sekarang senang dengan virtual reality, minimal main game dengan virtual reality. Penelitian kami juga beberapa tahun ini terkait dengan virtual reality, di mana hasil dari pemotretan udara menggunakan drone itu bisa menghasilkan bentuk 3 dimensi permukaan bumi. Yang bentuk permukaan bumi itu kemudian kita jadikan model virtual reality sehingga kita bisa melihat ya kondisi di lapangan, lembah, gunung dan seterusnya tanpa kita naik turun gunung. Cukup menganggukkan kepala atau mengarahkan sensor pada jarak tertentu yang sudah kita setting. Selain virtual reality, sekarang teknologi terkait dengan augmented reality ya. Augmented reality ini juga kita kembangkan. Kita pernah membuat sandbox augmented reality tahun 2014 ya. Nah, seperti tadi, memang ini era ke depan, augmented dan virtual reality, bahkan hologram. Kita juga sekarang sedang mengembangkan pemetaan pipa kabel yang berada di bawah tanah itu menggunakan virtual reality. Jadi
kita tahu di bawah itu ada terowongan, enggak, ada kabelnya, enggak, ada pipanya, enggak ya. Nah, Dede sekalian, setelah di produknya divisualisasi, sekarang eranya di-share di cloud. Nah, kita belajar juga membuat web.js, membuat geoportal ya, dan seterusnya di-share kepada khalayak ya di cloud, misalnya menjadi cloud.js istilahnya. Kemudian setelah itu kita share ke user-user, kemudian bisa diimplementasikan. Implementasinya itu banyak sekali ya. Anda bisa cari di internet 1000 JS application, itu di sana hampir semua bidang dijelaskan secara padat, ringkas, tapi sangat jelas sekali ya. Tugas dari saya, silahkan nanti Anda mencari di Google 1000 JS application ya. Di sana contohnya sangat menarik sekali. Nah, jadi aplikasinya memang cukup banyak, termasuk di bidang transportasi. Nah, nanti Mas Agung ini akan bercerita pengalamannya dan penerapan informasi geospasial ya di bidang transportasi. Kebetulan beliau sekarang bekerja di perusahaan Grab ya. Saya kira ini pengantar saya terkait dengan perkembangan teknologi informasi geospasial. Bukan kaleng-kaleng, tapi kita buktikan dengan penelitian, dan ini yang saya tayangkan memang kebetulan yang saya lakukan ya, dan mahasiswa lakukan, dan juga dibantu oleh teman-teman atau Bapak Ibu dosen di Departemen Teknologi Kebumian. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ini waktunya mungkin saya berikan kepada pembawa acara untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Sesi selanjutnya yaitu sharing alumni. Yang pertama adalah alumni dari D3 Penginderaan Jauh dan SIG yang merupakan awal mula dari Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis. Saudara Agung Eka Saputra merupakan lulusan D3 PJSIG tahun 2007 yang berasal dari Bantul. Rekam jejak karir beliau dimulai dari Surveyor GIS di PT Tigenco Graha Persada pada tahun 2007, kemudian di PT HIR Solution Indonesia, kemudian mulai bulan Mei 2017 hingga sekarang beliau bekerja di Grab Indonesia sebagai Map Content Manager. Kepada Saudara Agung Eka Saputra, disilahkan. Baik, terima kasih pada Mbak Rina atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Bapak Dr. Taufik yang sudah sharing tadi ilmunya yang sangat bermanfaat, agak sedikit mengingatkan saya di waktu kuliah penjelasannya. Kemudian para dosen, para karyawan dan teman-teman mahasiswa baru tentunya selamat datang dan terima kasih. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Agung Eka Putra, bisa dipanggil Agung. Jadi saya alumni dari PJ dan SIG di tahun angkatan 2004. Kenapa saya pilih ini di PJ SIG? Jadi dulu ceritanya adalah tetangga saya, kebetulan dia mahasiswa kehutanan, dan dia menceritakan tentang kerennya tentang penginderaan jauh, dan dia sedikit bercerita bagaimana penggunaan penginderaan jauh, kemudian bagaimana kita bisa bereksplor di dunia melalui penginderaan jauh dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya mencoba untuk daftar dan alhamdulillah keterima dan sampai akhirnya lulus hingga sampai sekarang ini. Nah, saya bekerja di Grab. Saya join di tahun 2017. Sebelumnya saya setelah lulus itu bekerja di sebuah konsultan di PT Tigenco Graha Persada. Di situ saya melakukan proyek macam-macam, dari proyek kadastral, proyek hidrografi, proyek batimetri dan lain sebagainya sebagai GIS. Kemudian teman-teman di sana juga banyak juga yang alumni dari PJ dan SIG yang bekerja di sana. Kemudian sampai selanjutnya saya ke PT Duta Astapona, kemudian saya di Navtech, dan akhirnya saya di Grab. Di Grab ini saya membawahi teman-teman dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Jayapura, di mana setiap provinsi itu kami tempatkan satu orang tim map ops
untuk menangani masalah POI, masalah map, masalah routing dan lain sebagainya yang ada di permasalahan peta di Grab. Nah, kebetulan yang di Jogja ini ada alumni PJSIK juga, Pak. Jadi dia alumni PJSIK tahun angkatan 2011, namanya Yan Yuda. Nah, dia tim POI, tim Maps-nya Grab yang kita tempatkan di sini. Ada beberapa juga yang lain, kemarin saya hitung kalau nggak salah ada 12 orang yang sudah join di Grab, alumni PJ Dansik. Semua tersebar, termasuk salah satu yang udah sekarang menjadi project lead ada Rizky Sari atau Kiara, saya katanya lupa. Ya, dia megang Grab route-nya Grab Maps. Jadi dia handle semua terkait masalah routing, masalah peta jalan dan lain sebagainya. Baik, itu mungkin perkenalan saya agak sedikit tadi. Oke, di sini saya akan berbicara tentang data spasial. Apa sih peran data spasial di Grab? Kok bisa sih Grab transportasi online bisa menggunakan data spasial? Gimana pengaruhnya gitu? Nah, di sini jelas hal yang sangat penting yang berfungsi sebagai transformasi peta konvensional analog ke bentuk digital map. Sekarang udah eranya digital. Tadi yang benar Pak Taufik bilang sekarang sudah eranya digital. Bahkan kalau kita sesuatu hal yang ketinggalan, kalau HP kita ketinggalan itu rasanya udah gelisah gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah di sini adalah data spasial ini bertujuan untuk mengolah dan menganalisis data yang mengacu pada lokasi geografis menjadi informasi yang berharga. Mungkin teman-teman kalau ketika buka aplikasi Grab, ketika tampilan pertama dibuka itu adalah bentuk tampilan dari sebuah peta. Artinya di situ udah tercermin bahwa peta ini mau diapain gitu. Orang sekarang kalau mau bepergian, dia harus tahu lokasi titik jemputnya di mana, titik antarnya di mana gitu. Itulah pentingnya data sistem informasi geografi. Nah, di situ peran juga sebagai data SIG. Nah, ada dua format data spasial, dibagi dua, yaitu pertama data vektor dan data raster. Nanti kita akan berbicara lebih banyak tentang data vektor. Apa sih fungsinya dari line, dari poin atau titik, kemudian dari poligon dan lain sebagainya. Nah, apa sih keterkaitannya Grab Maps dengan data spasial ini? Nanti teman-teman akan lebih jauh mengetahui tentang data spasial yang berkaitan dengan data Grab Map tersebut. Baik, sebelum saya masuk ke yang seperti tadi saya berikan informasinya, saya akan jelaskan apa sih transportasi itu. Transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, dari titik origin ke titik tujuan atau titik destination. Kita saat mau bepergian pasti dijemput di mana, diantar kemana. Itu adalah konsep dari transportasi itu sendiri. Kalau kita tarik di era sekarang, kenapa sih harus ke transportasi online? Ternyata banyak masukan seperti aplikasi peta digital, harga yang sangat murah. Kalau mungkin dulu kita kalau ke ojek pangkalan, kita harus ke ojek pangkalan, harus diantar dulu gitu. Sekarang cukup kita di rumah, bahkan makan pun sekarang udah diantar di depan rumah. Gitu. Kemudian efisiensi waktu dan biaya, kita nggak perlu keluar rumah lagi, kita nggak perlu naik motor, kemudian kita harus beli bakso misalnya, kita harus keluar ke luar komplek atau dan lain sebagainya, itu udah nggak perlu lagi. Kemudian termasuk user friendly juga, mudah, semuanya bisa sekarang, apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Mungkin anak zaman sekarang kalau sedikit HP ya, anak kecil aja sekarang udah main HP udah lebih jago daripada orang tuanya gitu ya. Kemudian lebih efisien, lebih nyaman, lebih aman. Kita nggak perlu bersusah-susah untuk mengeluarkan tenaga dan biaya dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah salah satu peran geospasial dalam supply and demand-nya. Nah, di sini driver. Di sini kita juga ajarkan bagaimana melihat menggunakan data crowdsourcing. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, di sini ada warna merah, kuning, dan hijau. Nah, yang hijau ini adalah permintaan untuk demand-nya atau penumpangnya itu sangat permintaan yang tinggi. Kemudian yang kuning disusul kuning, permintaan yang sangat tinggi, dan yang merah adalah permintaan yang super tinggi. Nah, di sini artinya teman-teman dari driver bisa menganalisa daerah mana sih yang dibutuhkan untuk
mendapatkan penumpang dan lain sebagainya. Kemudian selain itu kita juga menggunakan penentuan base routing dan self-healing map. Jadi self-healing map adalah metode memperbarui peta dengan cepat dan akurat karena memanfaatkan informasi dari lapangan dengan melibatkan machine learning. Sekarang sudah eranya digital. Dulu kalau mungkin kita membuat peta adalah menggunakan digitasi manual gitu. Sekarang kita menggunakan data driver dari titik A mengantar ke penumpang ke titik B. Itu cukup kita melihat arah dari data crowdsourcing dari mereka, si driver tersebut. Jadi kita nggak perlu capek-capek melihat secara manual, tapi secara machine learning pun sekarang sudah mudah kita menggambarkan daerah tersebut yang akan nantinya dijadikan sebagai sebuah peta. Nah, ini adalah contohnya. Saya dari titik biru ke titik merah itu sejauh 10 km. Kemudian ada juga di garis merah adalah 4 km. Di sini kita bisa lihat si driver itu ketika mengantarkan penumpang, apakah dia akan menggunakan jalur yang 10 km atau yang 40 km. Di sini kita bisa lihat bagaimana data crowdsourcing tadi bekerja gitu. Kita bisa lihat bagaimana peta peraliran dari teman-teman driver itu mengantar penumpang, kemudian jalurnya, routingnya lewat mana kita bisa analisis, kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah peta. Ini adalah indoor mapping. Indoor mapping ini jadi kalau teman-teman dulu eranya sudah kita menggunakan di dalam gedung mungkin, aduh sinyalnya hilang, putus. Nah sekarang kita di Grab ini sudah menerapkan pengembangan indoor map, navigation map. Jadi di dalam gedung pun kita bisa diarahkan belok kiri, belok kanan dan lain sebagainya. Oke, kita coba aja. Jadi tujuan dari radio mapping ini dalam Grab Venue, tadi mungkin teman-teman udah ada nyoba ketika menggunakan Grab, itu sudah ada aplikasi untuk atau acuan ketika kita di dalam mall. Misalnya kita di dalam mall kemudian mau pergi ke stasiun Tugu misalnya. Di dalam mall itu sudah diarahkan bagaimana posisi titik jemputnya di mana. Di dalam areanya itu kita mau dijemput di mana, seperti itu. Mungkin gambaran singkatnya seperti itu. Nanti mungkin bisa sesi tanya jawab aja kali ya kalau ada ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Agung atas paparannya. Selanjutnya yang kedua merupakan alumni dari program studi D3 Teknik Geomatika, di mana D3 Teknik Geomatika ini merupakan awal mula dari sarjana terapan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar. Saudara Imade Nugraha JWST. Beliau lulus dari D3 Teknik Geomatika tahun 2013, kemudian pada tahun 2017 mendirikan PT Kompas Navigasi, dan tahun 2020 mendirikan Kantara Group. Kepada Mas Made, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rina atas kesempatannya yang diberikan ke saya untuk saya boleh sharing ya, karena mungkin ini saya lebih banyak ke sharing saja, sama khususnya untuk teman-teman mahasiswa baru di teknologi kebumian. Jadi saya juga senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk boleh sharing, karena saya percaya generasi ataupun generasi yang muda-muda ini akan persaingannya akan lebih tight, lebih luar biasa keras, karena ilmu yang kita saat ini juga pelajari dari zaman kuliah itu mengalami pengembangan khususnya di bidang teknologi yang sangat luar biasa. Itu juga terbukti di dalam usaha saya sendiri. Jadi saya memulai usaha itu mulai merintis pada tahun 2018 akhir, di mana perusahaan perintis pertama saya itu saya dirikan adalah PT Kompas Teknologi Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak di bidang penyedia teknologi survei khususnya di darat. Di tahun 2019 kemudian saya mengembangkan kembali perusahaan yang dimana PT Sonar Nusantara mungkin sudah cukup banyak yang mengetahui juga bahwa perusahaan saya yang Sonar ini bergerak di bidang penyedia solusi terintegrasi terkait dengan teknologi survei dan pemetaan baik di darat, laut ataupun udara. Dan kemudian saya juga di tahun 2019 saya mengembangkan perusahaan services
bernama PT Georama Karya Indonesia, yang memang itu khususnya spesialisasinya lebih ke services, perusahaan services, survei dan mapping, dan spesialisasi kita lebih ke pemetaan lidar dan monitoring service, seperti itu. Oke, untuk yang pertama, pengalaman saya dalam studi di jenjang D3 itu sangat banyak juga gitu loh, dan sangat bermanfaat di dalam dunia kerja, karena saya sebelum merintis usaha pun saya juga sempat ada berkelana di beberapa perusahaan, dua perusahaan, ada di Kalimantan dan di Jakarta, dan saya bisa merasakan ilmu ataupun manfaat yang saya alami atau saya pelajari, yang dimana banyak hal yang saya dapatkan, yang saya aplikasikan di dunia pekerjaan itu terkait dengan praktek-praktek yang banyak dipelajari selama kuliah gitu loh. Jadi dalam praktek-praktek tersebut itu kita bisa langsung lebih cepat beradaptasi dengan aplikasi ataupun pekerjaan di dunia yang sesungguhnya. Nah, proses memilih untuk proses karir sendiri sampai di tempat kerja saat ini ya cukup menantang untuk kondisi saat ini. Tetapi nggak usah khawatir, selama teman-teman mahasiswa pun punya keyakinan, punya percaya diri yang baik, punya ambisi yang memang itu sifatnya apa yang kalian dapatkan di dalam dunia perkuliahan itu kalian bisa bersaing di dunia luar. Kemudian juga dalam hal komunikasi itu juga sangat penting, karena ya kita di dalam dunia pekerjaan, dalam dunia usaha atau di dalam dunia bisnis khususnya itu tidak bisa kita cuman hanya memiliki teori, tetapi kita juga harus bisa mendeliver apa yang ada di dalam pikiran kita untuk bisa meyakinkan ataupun untuk bisa memberikan penjelasan kepada orang lain bahwa apa yang kalian yakini atau apa yang kalian konsep yang kalian punya itu memang bisa memiliki dampak ataupun bisa memberikan manfaat lebih untuk perusahaan, seperti itu. Jadi secara komunikasi itu juga sangat penting, khususnya untuk teman-teman mahasiswa. Jadi banyak-banyaklah bersosialisasi, banyak-banyaklah juga berani untuk menyampaikan pendapat, dan mungkin di dalam dan soft skill-nya juga mungkin bahasa juga itu juga cukup penting, karena mau gimana pun kita di era persaingan global, khususnya ya bahasa Inggris lah ya udah jadi bahasa wajib. Mungkin nggak tahu, mungkin 5 tahun ke depan bahasa Cina yang mungkin lebih wajib, tapi menurut saya bahasa itu sangat perlu dibutuhkan, mengasah minimal communication skill kita untuk kita bisa menyampaikan, menjelaskan ataupun memberikan masukan di dalam dunia usaha, seperti itu. Mungkin itu tadi soft skill-nya yang perlu saya tekankan. Pak Taufik sudah sempat menjelaskan di presentasinya, sensor-sensor IoT itu hanya sebagai sebuah tool saja, tetapi yang paling penting adalah seorang konsep yang bisa memberikan memanfaatkan semua teknologi itu untuk sifatnya, untuk tujuan utamanya adalah untuk memudahkan setiap pekerjaan kita. Dengan teknologi apa sih sekarang yang nggak ada, nggak bisa. Semua semua serba cepat. Kita nggak perlu lagi repot ngerjain ini dan itu, tetapi konsep itu yang harus kita miliki, bagaimana sistem teknologi ataupun teknologi tersebut bisa membantu di dalam pekerjaan kita ke depannya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya bidangnya sangat menarik ya Pak dan teman-teman panitia, terkait dengan perkembangan teknologi geospasial. Kalau dibahas mungkin nggak cukup nih 15 menit ataupun sejam. Mungkin nanti ke depannya akan ada agenda lagi, saya bisa menyiapkan bahan presentasi terkait dengan tantangan juga sebenarnya, dan peluang-peluang apa saja sih khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang dari awal mesti disiapkan untuk bisa menyambut dan lebih siap bersaing di dalam dunia usaha, karena persaingan di dalam teknologi kebumian itu nggak cuma pengukuran jauh tapi geomatika. Kita bersaing sama anak-anak geografi, kita bersaing sama anak-anak mungkin geo-geo yang lain, geologi, geofisika, even sipil mempelajari. Jadi hampir semua background atau major itu tuh sekarang mereka aware dengan yang namanya geospasial. Makanya
kita harus lebih punya fondasi yang lebih kuat karena memang itu adalah basic kita dan jangan pernah takut bersaing seperti itu aja sih. Mungkin itu sih sedikit sharing dari saya. Nanti kita akan coba atur lagi ya waktunya Pak Taufik dan Mbak Rina untuk kita boleh bahas perkembangan teknologi ke depan yang memang saat ini juga saya sendiri sebagai pelaku usaha sendiri di Indonesia yang memang kita aktif memberikan edukasi di market tentang hal teknologi geospasial sendiri baik di darat, laut ataupun di darat. Itu sih Pak, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Mas Made atas sharingnya. Kemudian acara selanjutnya yaitu diskusi yang akan dipimpin langsung oleh Dr. Taufik Heri Purwanto. Kepada Bapak Taufik, kami persilahkan. Ya, baik Mbak Rina. Wah, luar biasa ini yang disampaikan Mas Agung dan Mas Made ini ya. Mas Made komprehensif ini bahwa perkembangan teknologi itu cepat sekali. Betul sekali. Itu aja sudah berubah itu ya. Betul. Apalagi terkait dengan bidang kita yang sangat adaptif terhadap teknologi. Betul sekali. Mas Made juga sudah cerita terkait dengan perlunya tidak hanya hard skill tapi soft skill ya, komunikasi, sifat ya, sikap kita juga sangat penting, apalagi dari Jawa itu, Bali, tata keramanya juga mesti dipakai ya. Komunikasi bahasa selain bahasa Inggris tadi juga betul, mungkin ke depan bahasa yang lain perlu kita kuasai itu untuk komunikasi. Ya, sudah sangat lengkap sekali. Mas Agung juga memperjelas kita bagaimana sebagai mahasiswa baru yang awam terkait dengan informasi geospasial. Tadi sudah dicontohkan apa yang telah dilakukan GRAB terkait dengan data geospasial dan peran kita di sana itu seperti apa. Dan ada 12 mahasiswa yang sudah bekerja di GRAB. Jadi itu bukti bahwa bidang kita memang dibutuhkan, dan Anda semua tahu bahwa apa itu GRAB lah ya. Mungkin tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tidak banyak yang karena terbatasnya waktu, Mas Agung dan Mas Made ya. Pertama, ini kan memang teknologi sangat berkembang, sangat cepat, sangat banyak. Nah, ini menurut Mas Made dan Mas Agung itu sebaiknya adik-adik mahasiswa ini terkait dengan teknologi yang sangat direkomendasikan apa itu? Saya mulai dari Mas Agung dulu. Silahkan Mas Agung. Ya, terima kasih Pak. Jadi di satu sisi kita setelah kita lulus nantinya itu tidak hanya berbekal dari software-software yang pernah dipakai atau pernah digunakan di masa waktu kuliah. Tentunya di masa kuliah dengan di dunia pekerjaan itu ritmenya akan berbeda. Mungkin teman-teman kalau ketika kuliah akan mempelajari software ArcGIS, software Mapinfo dan lain sebagainya. Tapi kadang di sebuah perusahaan itu dia tidak menampilkan hanya satu software, tapi kadang sudah menggunakan software sendiri. Cuma ada sedikit perbedaan di dalam menggunakan software tersebut. Contohnya misalnya di GRAB. Di GRAB ini software JS seperti ArcGIS, Mapinfo dan lain sebagainya itu sangat kita sudah menggunakan tool sendiri untuk mengaplikasikan, untuk mengembangkan di peta GRAB-nya sendiri. Tetapi untuk di satu sisi untuk penggunaan data-data secara administrasi, untuk misalnya saya ingin mendapatkan data kode pos seluruh Indonesia, itu saya masih menggunakan ArcGIS. Atau misalnya saya ingin membagi daerah wilayah untuk survei pemetaan di lapangan, saya masih membutuhkan data grid. Nah, untuk membuat data grid itu saya masih menggunakan software ArcGIS. Nah, di satu sisi yang perlu tadi dikembangkan adalah skill bahasa Inggris. Tadi seperti Mas Made bilang, bahasa Inggris sangat penting. Di GRAB sendiri, meskipun teman-teman yang baru masuk, karena yang baru masuk di GRAB itu kemarin terakhir itu Fortune namanya, dia alumni PJSIK juga, itu sudah dituntut harus semuanya menggunakan bahasa Inggris. Kita email, kemudian submit cuti dalam
komunikasi sehari-hari. Kita bahkan trending nanti jam 2 pun kita akan di-training oleh orang India. Artinya di sini bahasa sangat penting. Yang ketiga adalah jangan malu-malu untuk bertanya. Nah, ini kadang orang Jawa itu punya malu. Padahal di luar sana ketika nanti kita bekerja itu kadang yang saya yakin orang-orang UGM itu orangnya cerdas ahli. Cuma kadang malu itu Pak, permasalahannya. Orang luar itu meskipun dia nggak tahu tapi udah berani duluan. Oh ini nih ketika discuss atau meeting gitu mereka lebih speak up gitu. Padahal sebenarnya di teman-teman UGM itu sebenarnya mereka punya ini loh gagasan ide itu lebih cemerlang, lebih bagus kayak gitu. Mungkin itu sih Pak sedikit gambaran pengalaman. Iya, menarik memang tambahan bekal seperti itu penting. Walaupun di kurikulum kita tuh sudah masih menempatkan bahasa Inggris misalnya itu ada 4 SKS Bu, bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2. Ya, kalau dari Mas Made, ini apa sarannya terkait dengan perkembangan teknologi yang cepat? Ya memang saya setuju tadi, sangat setuju. Teknologi itu hanya tools, yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya, menerapkan, mengaplikasikannya dan seterusnya. Tapi karena banyaknya tadi ada IoT, Big Data, dan seterusnya itu, kalau menurut Mas Made, kalau boleh milih itu yang apa Pak Made menurut pengalaman dari Mas Made? Oke. Kalau mungkin masukannya sih Pak terkait dengan kedepannya karena memang teknologi sangat cepat. Betul tadi saya sempat saya sepakat sekali sama Mas Agung bahwa apa yang dipelajari di kuliah itu kadang ya tidak semuanya itu terpakai atau persis menggunakan software contohnya atau hal-hal lainnya lah ataupun sensor-sensor lainnya. Mungkin ini penting juga Pak bahwa khususnya sih dari tenaga ahli ataupun dari dosen-dosen boleh juga Pak lebih aktif untuk bisa bekerja sama perusahaan-perusahaan atau penyedia teknologi untuk lebih banyak sharing knowledge Pak, karena saya sendiri aja yang bisnisnya itu emang teknologi itu saya juga kewalahan gitu loh untuk bisa memfilter ataupun bisa mengadopsi apa yang cukup tepat dalam kondisi momen saat ini seperti itu Pak. Apalagi teman mahasiswa yang secara infrastruktur ataupun teknologinya itu tidak mumpuni gitu loh Pak. Mungkin ya itu bisa jadi masukan juga untuk Departemen Teknologi Kebumian untuk bisa banyak menggandeng penyedia teknologi tersebut untuk boleh sharing knowledge. Dan dari saya pribadi sih saya juga siap Pak untuk bisa mensupport kegiatan-kegiatan praktikum ataupun hal lainnya yang memang itu bisa teman-teman mahasiswa bisa manfaatkan. Kemudian yang kedua tadi pengalamannya juga mungkin sama Mas Agung juga, saya juga sepakat banyak teman-teman UGM itu yang kalau di dalam dunia pekerjaan mungkin pintar-pintar memang Pak gitu, tahu gitu segala macam. Cuman kalau pintarnya untuk diri sendiri ya kita nggak ngerti gitu loh Pak, nggak pernah menyampaikan, nggak berani malu untuk bertanya ataupun berkomunikasi. Dan saya pun di kantor saya pun juga saya selalu mengajarkan atau mendidik anak-anak tim saya. Saat ini emang tim saya belum banyak lah, belum seperti Grab lah. Saat ini karyawan saya baru 30-an Pak. Tapi teman-teman di sini pun kita juga saya selalu ngasih kesempatan untuk mereka itu bisa proaktif, bisa lebih inisiatif dan lebih berani untuk menyampaikan ataupun menjelaskan sesuatu ide ataupun konsep ataupun usulan atau yang sifatnya problem solving ketika kita menemuin masalah klien, karena sifatnya kita kerjanya nyari masalah ke klien punya masalah apa, kita disuruh mikirin saya mesti ngapain gitu, saya mesti ngasih solusi apa segala macam. Itu sih Pak masukan dari saya. Iya, dan Mas Agung ini waktunya terbatas, mungkin ini kedua dan terakhir, tapi mungkin bisa pendek saja, cepat. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa baru ingin tahu, kira-kira nanti ke depan itu kalau mau di-grade,
itu bisa apa saja, mungkin apakah bisa magang, memanfaatkan datanya, atau bahkan nanti bisa ada peluang masuk di Grab dan seterusnya. Mungkin bisa nanti dijelaskan Mas Agung. Mungkin pendek saja karena waktu kita terbatas. Monggo dimulai dari ini yang aktif Mas Made, mungkin dari Mas Made dulu. Kami siap lah Pak untuk bisa berkolaborasi ataupun bisa mensupport. Kami juga punya program untuk magang juga dan aktif sekali. Saat ini di kantor kita tuh ada sekitar 3 atau 4 lah anak magang. Sekarang nih lagi dari Undip Pak, jadi kita juga open sama semuanya, malah dari UGM malah nggak ada yang datang. Jadi jadi ya udah buat saya sih. Ya saya membuka kesempatan ke semuanya, nggak cuma dari alma mater saya, tapi ya alangkah lebih baiknya, lebih senangnya kalau memang itu datangnya dari alma mater saya. Seperti itu sih Pak. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih Mas Ade. Mas Agung, pendek aja Mas Agung, magang cari data atau mungkin peluang menambah yang ke-13, 14, mungkin 40 orang ke Grab lagi. Ya, kita sekali Pak untuk teman-teman dari khususnya dari UGM, karena saat ini malah justru kebanyakan itu dari anak Unpad Pak, dari geologi malahan kebanyakan. Dari UGM ya, tadi 12 ditambah beberapa juga dari teknik geodesi yang masuk. Nah, untuk magang kita kemarin sudah diskusi sama Mas Bayu. Mas Bayu itu adalah Head of Regional Southeast Asia. Dia alumni KPJ tahun 98. Iya, Mas Bayu. Ya, dia tadi kemarin udah diskusi untuk siap membuka magang. Kemudian untuk cari data ataupun misalnya kita nanti butuh tenaga atau resource untuk proyek-proyek di daerah Jogja atau dan sekitarnya, nanti mungkin kita bisa kolaborasi lah Pak. Gitu. Ya, baik. Terima kasih ini Mas Agung, Mas Made. Saya kira kita dibatasi waktu. Jadi seperti Mas Made sampaikan, kalau bicara teknologi ini nggak akan habis-habisnya gitu ya, panjang gitu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi, bahkan adik-adik sekalian nanti bisa langsung bertanya pada Mas Agung dan Mas Made pada suatu saat ya. Saya atas nama departemen dan atas nama ini sangat terima kasih pada Mas Made dan Mas Agung yang sudah menyediakan waktu, sharing pengalaman, informasi, dan kesediaan nanti bekerja sama dengan Departemen Teknologi Kebumian. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu untuk Mas Agung dan Mas Made. Ya, selanjutnya ini saya kembalikan ke Mbak Rina, mungkin bisa ditutup Mbak Rina. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Agung dan Mas Made atas sharingnya yang sangat inspiratif. Semoga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa baru program studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis maupun program studi Sarjana Terapan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar Departemen Teknologi Kebumian. Demikian sesi diskusi dan sharing alumni kali ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Made, Mas Agung. Sama Pak. Mari Mas Agung. Kalian.